Ya, masih dalam acara After Hours with Helmi Yahya dengan tamu istimewa saya, Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK, yang sekarang kerjaannya luar biasa ya. Bagaimana mengejar kualitas, meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan juga di tengah corona yang sangat luar biasa. Pak Muhadjir, saya akan mengajak Bapak untuk melihat katanya ada video dari kegiatan yang Bapak lakukan ya. Boleh, boleh. Ya, tolong diterangin aja Pak, ini apa sebenarnya? Ini lagi prank ada. Biasanya apa? Ada. Gorengan. Oh, di sini. Oh, tinggal dengan siapa di sini? Mas Bebe. Sudah dapat ya PKH belum? Doakan mudah-mudahan COVID-nya, penyakitnya segera hilang. Ini. Assalamualaikum. Sendirian. Jaga kesehatan. Iya Pak. Kalau pergi pakai masker. Iya Masker. Iya makasih banyak. Sering ini cuci tangan. Assalamualaikum. Namanya siapa Bu? Mak? Mak Ipit. Karena punya anak satu. Sekarang di mana anaknya? Kontrak. Apa? 2 minggu lagi nanti akan dibantu beras. Tapi kan lumayan penghasilan. Sekarang masih bisa. Udah lama. Kenapa? Udah nggak mau diimpus, saya sakit ya. Tapi ada kartunya untuk ibu. Kartu BPJS kan ada. Udah ke asrama haji, udah sering berangkat. Udah kemana aja, cuma udah nggak mau, ibunya udah capek katanya. Udah capek dia nggak mau. Udah lelah udah Pak. Nggak bisa jalan. 7 tahun. 7 tahun. Dapat bantuan dari pemerintah provinsi. Dapat hilang lagi. PKH hilang. Hilang akunya Pak. Bisa itu. Jadi udah Bagus. 3 bulan dia nggak dapet. Udah 5 kali dapet nggak dapet. Sekarang nggak dapat. Enggak Pak. Udah 5 kali nggak Waduh. dapet. Udah Ini kamusnya jatah untuk PKH atas nama siapa? Nanti untuk lansia kan? Ada lansia, Untuk double. Ya. Tolong ya Pak RW nih. Pak RW, Pak RT. Siap. Nanti diusulkan. Seberapa besar Pak, apa pemerintah mengalokasikan dana untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dalam di bawah garis kemiskinan dan juga dalam kena corona ini Pak? Untuk yang sebelum ada corona itu ada dari Kementerian Sosial sudah ada bantuan namanya PKH. PKH. Itu untuk program keluarga harapan. Ya. Jadi mereka ini yang anaknya yang sekolah juga dibantu. Kalau dia punya keluarga renta sudah tua juga dibantu. Kalau dia berstatus janda juga diberi perlakuan khusus dibanding yang rumah tangga yang berkeluarga penuh. Itu sebelum corona pun udah ada PKH? Belum. Okay. Itu jumlahnya 8 juta. Kemudian ketika terjadi corona ini dinaikkan menjadi 10 juta. Jadi bertambah, PKH. orang-orang miskin Ya. bertambah ya Pak? Kemudian ada lagi paket namanya bantuan pangan non tunai BPNT itu dalam bentuk dana yang dia bisa belanja di tempat yang telah ditunjuk. Itu ketika sebelumnya itu sekitar 15 juta orang, 15 juta kepala keluarga. Kemudian pada waktu musim corona ini dinaikkan menjadi 20 juta. Kemudian ada lagi namanya BST, bantuan sosial tunai, yang itu khusus untuk mereka yang tidak ada di dalam daftar DTKS namanya, daftar keluarga miskin itu, karena miskin baru akibat COVID, baru, ya. itu kita susuri. Ada juga? Kita susuri dari RT RW datanya, kemudian kita beri bantuan juga namanya bantuan sosial tunai, itu yang kita alokasi 9 juta. Kemudian untuk pedesaan kita sisihkan lagi 8 juta untuk mereka yang tadi itu, yang miskin baru ini akibat COVID ini, korban COVID, itu ada 8 juta juga bantuan sosial tunai. Dan pemerintah tadi Presiden sudah beri arahan, bantuan ini mestinya berhenti pada Juli kemarin, sudah diperpanjang sampai September. Presiden sudah menginstruksikan dipanjangkan sampai lagi. Desember. Ya. Kemudian ada tambahan paket untuk PKH tadi, Mas Hilmi, akan ditambahi beras per bulan. Itu 15 kilo. Jadi karena PKH inilah yang memang betul-betul autentik mereka yang terkategori miskin sebelum COVID itu. Makanya akan ada bantuan tambahan nanti 15 kilo per bulan beras. Baik, sambil dinikmatin Pak, ini makanan penutup. Bisa kenyang saya nanti. Jadi kita rakyat ini cuma berharap
Ya, ini- agar bantuan itu tepat sasaran dan benar-benar diterima ya Pak ya. Betul. Dan semuanya terbantu, jangan ada yang terlewatkan, betul Pak Menteri ya. Betul, karena itu kita terus minta masukan dari masyarakat. Kalau ada komplain segera kita respon, ya, karena kita pemerintah, Pak Jokowi selalu hampir tiap hari telepon saya untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan itu tepat sasaran. Kalau ada informasi yang kurang pas, beliau biasanya langsung negur kita untuk segera ditindaklanjuti. Saya dengar tadi Pak Muhadjir benar-benar bergairah ngurusin ini ya. Ya, kita nikmati karena ini kan anjuran ajaran agama saya kan. Ibadah juga ya. Ibadah itu. Kita ingin menunjukkan bahwa menyantuni orang miskin, yakhudzu ala ta'amil miskin, itu suatu hal yang harus kita terapkan menjadi realita di lapangan. Tidak boleh hanya Dan Bapak dibicarakan, beruntung ya mendapatkan disampaikan di amanah itu ya. khutbah-khutbah ya. Ya, Pak, kita menikmati ini sambil melihat ini profil Pak Muhadjir Effendi. Saya nggak tahu teman-teman membuatnya apa. Monggo. Terima kasih. Muhadjir Effendi lahir di Madiun pada 29 Juli 1956. Beliau merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau disingkat dengan Menko PMK pada periode 2019-2024. Beliau berada dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju yang resmi dilantik oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2019 lalu. Ia menjabat sebagai Menko PMK menggantikan Puan Maharani yang kini menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggantikan Anies Baswedan. Selama menjabat sebagai Mendikbud, Muhadjir berani mengambil kebijakan yang tidak populer dan menuai kontroversi banyak kalangan. Di antaranya, sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru dan merambat ke distribusi guru serta peningkatan kompetensi guru. Suami dari Suryan Widayati ini pernah menempuh pendidikan sarjana Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Malang, lalu meneruskan pendidikan sarjana pendidikan sosial di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang. Setelah itu, gelar magister pun diraihnya dari pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada dengan gelar administrasi publik dan menyelesaikan program doktorat ilmu sosial Universitas Erlangga Surabaya. Di beberapa kesempatan ia mengaku sebagai regenerasi yang gagal karena tidak menjadi guru seperti ayahnya. Sang ayah merupakan seorang guru di sekolah dasar. Muhadjir bercita-cita ingin menjadi seorang guru SMP mengalahkan ayahnya namun gagal. Usai batal menjadi guru, karir Muhadjir justru meningkat saat dirinya menjadi dosen. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang sebanyak 3 kali, sebelum akhirnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Apa sih yang buat Bapak kepengen banget jadi guru tuh Pak? Saya harus memberi catatan sedikit, Apa? yaitu Ada yang kampusnya bukan kampus Universitas Muhammadiyah Malang itu. Gambar kampusnya. Gambarnya. Nanti Tapi saya bisa Bapak- cek komplain nanti oleh Sivitas Akademia UMM. Tapi dulu Bapak Rektor UMM toh Ya, ya? saya 3 kali ya Pak? 16 tahun, 4 periode saya. Nggak ada orang lain emang. Kenapa Bapak kepengen banget mengabdi sebagai seorang pengajar guru itu Pak? Ya karena naluri saya ya, karena dibesarkan di lingkungan guru, ayah saya seorang guru, Ya. kemudian kakak-kakak saya juga semua guru. Bagi saya pekerjaan guru itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, yang saya pahami begitu waktu itu. Iya. Dan nggak pernah menyangka barangkali ya Bapak memimpin para guru pada saat Bapak menjadi Mendikbud ya? Ya tentu itu ada suatu hal yang di luar perkiraan saya gitu. Ya. Bapak kenapa dipilih Pak Jokowi Pak? Kenal di mana? Ketemu di mana sih Pak? Secara pribadi saya beliau tidak terlalu mengenal saya rasa. Oke. Kalau saya sangat kenal beliau. Seingat saya mau bertemu beliau pada waktu beliau hadir sebagai wali kota, kita undang di dalam acara Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang saya salah satu pengurusnya di Riau. Oke. Dan beliau hadir memberi ceramah gitu ya. Ya. Dan mulai saat itu saya tertarik ya dengan beliau, tapi juga tidak pernah kemudian ada kontak langsung. Ya. Karena itu ketika saya dipanggil untuk membantu beliau, saya juga agak kaget gitu. Ya. Artinya secara pribadi belum pernah ada komunikasi yang intensif dengan beliau. Gak pernah minta-minta tolong aku jadi menteri dong. Kenal aja tidak, masa mau minta. Siapa tahu gitu Pak.
Pak, apa komentar Bapak tentang mutu atau kondisi guru di Indonesia saat ini, Pak? Guru di Indonesia sebetulnya sudah sangat bagus, karena dengan standarnya harus sudah sarjana, Ya. ini sangat baik. Hanya memang perlu ada pelatihan-pelatihan, terutama menyesuaikan dengan apa yang harus diberikan, Mas. Oke. Apa yang dia sangat menguasai, belum tentu dia bisa menyampaikan sebagaimana yang seharusnya. Ya. Karena itu harus ada standarisasi. Karena itu waktu saya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya melakukan namanya kalibrasi. Kalibrasi. Kita kalibrasikan antara kebutuhan konten untuk proses belajar mengajar, baik itu dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa dengan kemampuan guru. Ini harus disesuaikan. Karena guru diberikan rendah juga nggak tepat, diberikan terlalu tinggi juga nggak bagus. Ya. Ini yang kita lakukan namanya program kalibrasi. Dan sekarang menjadi makin sulit begitu COVID, learning from home ya Pak ya. Betul, betul. Jadi membuat guru punya beban tambahan harus menguasai juga teknologi ya Pak. Di samping itu Jadi, sebetulnya juga masalah kesejahteraan guru, karena di sekolah negeri itu waktu saya menjadi Mendikbud ada 730.000 guru yang belum punya status. apa honorer itu? Honorer itu sebenarnya nggak ada, itu sudah dihapuskan. Jadi Oh, mereka punya status. ya, dan kemudian mereka juga mendapatkan gaji apa ada sekedarnya gitu ya, dari BOS ya, bantuan operasional sekolah. Padahal BOS ini memang bukan untuk gaji, itu untuk biaya operasional. Akibatnya apa? Kemudian pembenahan sekolah. Karena itu sebetulnya termasuk untuk perbaikan-perbaikan. jadi Itu akhirnya terabaikan. Implikasinya apa? Sekolah menjadi banyak yang rusak. Dan itulah yang kemarin saya rekomendasikan untuk segera diselesaikan. Karena kita tidak mungkin meningkatkan kualitas pendidikan kalau kemudian masalah Sarananya, guru ini ya. tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Bapak dulu bikin pernyataan cukup kontroversi juga ya terkait dengan kecilnya gaji honorer guru honorer itu ya. Katanya ya insya Allah masuk surga lah ya. Ya, makanya itu kadang-kadang dipotong-potong begitu sehingga jadi ya saya minta maaf mungkin karena saya latar belakang saya seorang akademisi ya. Ya. Sehingga suka bicara belak-belakan apa adanya, karena di dalam ajaran agama juga menyampaikan kulil haq walau kana murron. Oke. Sampaikan yang benar walaupun itu mungkin pahit. Pahit. Ya. Dan itu saya kira pahit itu kan tidak selalu jelek. Obat kadang-kadang juga pahit. Pahit. Ya. Dan ini pun menunjukkan rasa simpati Bapak ya. Doa Bapak. Betul, bukan hanya simpati, sebetulnya empati. Karena Empati, saya ya. menjadi bagian dari itu. Ya. Karena Bapak juga adalah sejatinya adalah seorang guru ya. Betul, Dari betul. keluarga guru. Iya. Baik Pak Muhajir, masih ada obrolan lagi, masih ada satu segmen lagi. Siap. Ya, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.